Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. May the angels protect you, trouble neglect you, and heaven accept you. Kepala bocah 4 tahun tersangkut di balkon apartemen lantai 3. Kejadian ini berada di kota Yixing, Provinsi Jiangsu, Cina. Insiden ini menghebohkan tetangga sekitarnya, apalagi sang orang tua tidak berada dalam apartemen ketika para tetangga menggedor-gedor pintu. Kepanikan semakin menjadi ketika polisi datang dan menyiapkan matras pelindung untuk kemungkinan terburuk bila bocah tersebut terlepas dari sangkutan dan terjatuh. Namun tiba-tiba sosok pria bernama Huang Wei yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian langsung nekat memanjat rumah susun tersebut bak Spider-Man hingga bisa menyelamatkan balita tersebut. Untungnya tidak ada yang cedera yang diderita si bocah malang tersebut. Kepolisian Italia membekukan aset senilai 1,6 miliar euro atau setara 23,5 miliar rupiah milik 5 warga kota Palermo, Sisilia. Aset ini diduga kuat terkait jaringan mafia paling kaya sedunia, Cosa Nostra. Channel News Asia melaporkan aset itu atas nama 5 bersaudara, 3 lelaki dan 2 perempuan. Mereka diklaim pengusaha kota Palermo yang memiliki kontrak pembangunan beberapa proyek infrastruktur. Juru bicara kepolisian Palermo mengatakan penyitaan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Cosa Nostra adalah jaringan mafioso paling kuat di Italia setelah kelompok Camorra di Napoli. Cosa Nostra terkenal karena sempat melebarkan sayap di Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang menghantam Eropa menyuburkan kembali jejaring mafia, khususnya di wilayah selatan Italia yang lebih miskin. Kendati pernah sangat berkuasa, Cosa Nostra kini ditengarai melemah. Apalagi setelah sang godfather Bernardo Provenzano ditangkap polisi pada 2006. Italia negara mengalami dampak negatif krisis ekonomi dunia, termasuk negara maju yang cukup korup. Sesuai data Transparency International, negeri pizza berada di urutan 69 dari 177 negara paling korup. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Ilmuwan dari Kanada berhasil menemukan fosil dinosaurus bertanduk Wendiceratops dengan perkiraan ukuran panjang 6 meter dengan berat sekitar 2 ton. Para ilmuwan menyatakan menemukan sekitar 200 tulang yang teridentifikasi dari 3 ekor dewasa dan 1 ekor anak Wendiceratops. Dinosaurus Wendiceratops memiliki ciri fisik menonjol dengan tanduk tegap di atas hidung dan beberapa tanduk pendek serta perisai di bagian belakang kepala. Perdana Menteri Tuvalu Enile Spoaga meminta bantuan kepada para pemimpin Eropa agar negaranya tidak lenyap dari muka bumi. Tuvalu adalah negara keempat terkecil di dunia yang terancam tenggelam oleh naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim. Spoaga tiba di Brussels, Belgia untuk meminta dukungan dari para pemimpin Eropa yang akan mengikuti pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim. Negara yang terdiri dari pulau-pulau itu dihuni hanya oleh 10.000 orang. Pulau-pulau di Tuvalu yang terletak di Pasifik hanya sekitar 4 meter di atas permukaan laut saat ini. Spoaga menyerukan kepada para pemimpin Eropa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca supaya suhu pemanasan global tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Menurut para ilmuwan, suhu itu paling aman dibanding suhu saat pemanasan global saat ini 2 derajat Celcius. Kantor Pos Swiss membuat gebrakan baru untuk melayani warganya.
Paket maupun surat-surat akan diantarkan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Kebijakan ini diambil agar ongkos logistik bisa ditekan. Selain itu, warga di kawasan terpencil dapat dilayani sama baiknya dengan mereka yang tinggal di kota. Wilayah yang dapat dijangkau drone sangat luas. Lebih jauh lagi, penggunaan pesawat tanpa awak diklaim sangat berguna seandainya Swiss sedang ditimpa bencana. Contohnya, kantor pos punya kemampuan mengirim bantuan ke wilayah yang aksesnya terputus akibat badai. Kantor pos Swiss memesan drone mereka dari perusahaan Meternet yang berasal dari Amerika Serikat. Pesawat mini itu dapat terbang hingga jarak 10 km, membawa beban hingga 1 kg. Petugas pos kini tinggal mengendalikan drone menggunakan smartphone yang sudah dilengkapi sistem GPS. Walau memakai teknologi canggih, kantor pos Swiss tidak akan mengurangi jumlah kurir manusia. Pengantaran tradisional masih sangat bisa diandalkan di negara yang makmur di Eropa itu. Perusahaan nakal di Republik Rakyat Cina kembali tersandung kasus penjualan bahan makanan basi. Hanya seminggu setelah berita daging kadaluarsa 35 tahun mencuat, kini ditemukan kembali tumpukan pepaya seberat 32,68 ton yang siap dijual setelah diberi pengawet. Produk pepaya kering yang disimpan sejak 2010 ini disita dari sebuah perusahaan rumahan di Jiangpei di kota Ningbo, Provinsi Zhejiang. Pepaya kering itu sudah basi sejak lebih dari 2 tahun lalu. Pemerintah lokal menetapkan denda sebesar 1,4 juta yuan atau 225.000 US dollar sekitar 3 miliar rupiah kepada perusahaan yang curang ini, namun tidak sampai menutup paksa perusahaan tersebut. Tercatat, produk pepaya basi ini telah terjual sebanyak 35 ton ke sebuah perusahaan makanan di kota Suzhou yang berdekatan dengan Zhejiang, Provinsi Jiangsu. Produk pepaya tersebut digunakan untuk memproduksi jus dan selai. Biaya rendah penyimpanan makanan kadaluarsa ditengarai sebagai alasan kuat mengapa makanan tersebut marak di pasaran. Penggunaan internet di Cina melalui sosial media Weibo mendesak pemerintah bersikap lebih tegas pada pedagang nakal. Balapan Tour de France 2015 terpaksa dihentikan sementara setelah terjadi tabrakan yang disebut sebagai terparah dalam sejarah balap sepeda itu. Lomba ini sempat terhenti selama 10 menit setelah terjadi tabrakan melibatkan lebih dari 20 pesepeda di etape ketiga di jalanan lurus antara kota Anvers dan Huy di Belgia. Pemimpin balapan Fabio Cancellara terpaksa harus keluar dari lomba lantaran tulang punggungnya patah akibat tabrakan beruntun itu. Tabrakan di jalanan lurus itu terjadi ketika para pesepeda memacu kecepatan hingga 50 km per jam. Kecelakaan bermula ketika pembalap asal Prancis William Bonnet, roda depan sepedanya menyenggol pembalap senegara di depannya itu, yaitu Wagen Bahil, sehingga dia terjatuh dan para pembalap di belakangnya tak bisa menghindar. Beberapa pembalap bahkan terpelanting melayang hingga beberapa meter ke udara dan jatuh mengenaskan. Insiden itu menyebabkan sejumlah pembalap harus dirawat di rumah sakit akibat luka serius. You can tell Gail if she calls that I'm famous now for all of these. Kota Schenectady, negara bagian New York, Amerika Serikat, masih membolehkan kandidat terakhir mengajukan diri sebagai wali kota. Masalahnya, kandidat terakhir itu adalah seekor anjing berusia 13 tahun bernama Diamond. Pekan lalu anjing itu maju sebagai kandidat wali kota dengan mengusung slogan Sahabat Schenectady. Anjing milik Bill McTiernan itu menjadi kandidat keempat setelah 3 calon wali kota manusia bernama Gary McCarthy, Roger Hull, dan Chris Gibbs. Calon wali kota lain itu menyambut kompetisi bersama anjing ini. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. You can tell Jane if she rides.